Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita di mata kuliah Hukum Internasional di minggu ke-12. Semoga saya harap teman-teman dalam kondisi yang terbaik. Nah, sebelum kita mulai materi kali ini, seperti biasa saya persilahkan teman-teman untuk berdoa di posisinya masing-masing. Baik, hari ini kita akan bahas 4 tema, yaitu yang pertama tentang pengertian HAM, kemudian yang kedua HAM terkait perempuan, karena HAM banyak gitu ya, hak asasi manusia itu terkait banyak hal, tetapi pada kesempatan kali ini saya fokuskan pada 4 saja. Lebih spesifiknya pada 2 hal saja gitu ya. Kemudian nanti ada mekanisme umum penegakan HAM tersebut. Jadi untuk kali ini kita akan bicarakan tentang hak asasi manusia terkait perempuan, kemudian hak asasi manusia juga terkait kemanusiaan. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa Majelis Umum PBB pada 10 November 48 itu mendeklarasikan gitu ya adanya universal hak asasi manusia dicetuskan, tapi kemudian disahkan itu Desember gitu ya, 10 Desember 1948. Nah, akhirnya pada tahun 1950 mulailah diperingati secara rutin setiap tahunnya ya, terkait Hari Hak Asasi Manusia ini. Hak asasi manusia sendiri adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari perbudakan, kemudian kebebasan berpendapat dan berekspresi, bekerja dan mendapatkan pendidikan, serta banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak dasar ini tanpa diskriminasi dari siapapun. Jadi hak dasar itu melekat sebagai dia sebagai seorang manusia gitu ya. Nah, prinsip dasar HAM ini yang kemudian bisa kita kerucutkan gitu ya. Yang pertama, pengakuan terhadap martabat dasar sebagai seorang manusia. Jadi nggak boleh tuh ada hinaan-hinaan karena warna kulit, karena pendidikan gitu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan baik antar negara. Kemudian adanya perlindungan hak asasi manusia dengan rule of law, dengan peraturan regulasi gitu ya. Kemudian persamaan antara laki-laki dan perempuan ini di tataran gender gitu ya. Kemudian kerjasama antar negara dan perserikatan bangsa-bangsa untuk mencapai pengakuan hak dasar ini serta hak asasi manusia. Nah, kemudian ada beberapa hak asasi manusia yang tertulis dan disepakati, yang secara umum memang hampir semua negara di dunia itu mengakui hal tersebut gitu ya. Yang pertama, terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama. Kita semua dilahirkan bebas. Kita semua memiliki pemikiran dan gagasan sendiri, dan kita semua dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Kemudian hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan atas tadi ras, suku mana nih gitu ya, suku Melanesia atau suku aborigin gitu ya, enggak seperti itu, harus tanpa diskriminasi. Nanti ada suku India dan sebagainya. Kemudian warna kulit,
kalau orang-orang Korea, orang-orang Jepang itu terkenal, atau Cina itu terkenal dengan manusia kulit kuning, ya, kulit merah itu biasanya dari India, ya. Bukan Hindia, yang dari ras Amerika itu Indian itu loh, Indian, ya. Nah, kemudian jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik dan lainnya. Jadi nggak boleh ada opini politik. Jadi kalau misalnya dia memang kayak misalnya Amerika memboikot Korea Utara gitu ya, maka kita sebagai warga dunia itu tidak melihat kayak kita lah temenan gitu ya. Vina temenan dengan Dek Jalva, tapi kemudian Vina itu marahan sama Dek Monica, maka Jalva nggak mau temenin, tidak mau berteman dengan Dek Monica. Nah ini kan tidak dibenarkan gitu. Masalahnya tetap antar dua itu, tapi kita nggak usah ikut-ikutan gitu, tetap aja berteman dengan semuanya. Kemudian hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, kemudian bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Nah ini banyak lagi gitu ya, teman-teman bisa lihat hak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan itu harus dipegang gitu ya, sampai dimanapun kita, misalnya kita di luar negeri gitu ya, contohnya pekerja TKI kita aja deh di Arab Saudi gitu ya, ketika mereka dinyatakan bersalah, maka kita harus tanya tuh, coba lihat pembuktiannya seperti apa. Dia tetap harus dibela oleh negara gitu kalau warga negaranya melakukan kesalahan. Paling tidak gitu ya, hukumannya itu on the track gitu ya, sesuai dengan yang memang diatur dalam undang-undang atau regulasi. Nah, ini banyak lagi gitu ya, hak berkebangsaan, hak menikah, hak memiliki properti gitu ya, itu menjadi hak-hak kita gitu. Kalau kita sudah bekerja kemudian kita membeli sesuatu kemudian misalnya diambil alih gitu ya secara paksa, maka itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini juga ada hak pendidikan, hak atas makanan, hak jaminan sosial, hak demokrasi, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke tema kedua, yaitu hak asasi manusia yang terkait perempuan. Kenapa perempuan menjadi bahasan yang penting gitu? Karena hampir di dunia itu mayoritas atau penduduk yang jumlahnya lebih banyak itu ya perempuan gitu. Tetapi walaupun mereka jumlahnya itu banyak, tapi posisinya lebih banyak di tindas gitu ya. Di kebanyakan beberapa negara itu banyak ditindas gitu ya. Seperti misalnya kalau teman-teman baca di daerah Sudan, bukan Sudan, Sudan Utara, di Afrika ya, Afrika kalau nggak salah sih memang Sudan Utara kalau nggak salah ya. Nah Sudan Utara itu mereka berpendapat bahwa laki-laki itu bisa melakukan poligami sampai dengan 79 wanita ya. Nah ini mereka nggak boleh komplain nih yang wanita gitu, karena jumlah mereka kan di dunia banyak gitu. Kemudian kalau lihat Cina gitu ya, wanita-wanita Cina itu ya kayak selir di kekaisaran Cina itu biasa dia selirnya itu beratus-ratus orang gitu ya, bukan lagi jumlah satuan gitu, tetapi sampai ratusan gitu, dan itu biasa di mereka gitu ya. Nah kemudian ada lagi di Papua saja, di Papua negeri kita gitu ya. Jadi kalau mereka itu
terhadap wanita, terutama istrinya, kalau dia salah itu ya tinggal dipukul aja pakai kayu gitu. Pukulnya pakai kayu loh ya, bukan pakai tangan ataupun kayak sapu tangan, enggak gitu, tapi pakai kayu gitu. Nah, ketika ditanya waktu itu saya melihat ataupun membaca hasil penelitian teman-teman peneliti terkait kedudukan perempuan di Papua, itu bahasanya itu adalah ketika mereka melakukan itu, sang bapak nih ya, sang suami mengatakan itu adalah bagian dari pembinaan terhadap istri gitu ya. Nah, yang perempuan juga menerima aja gitu ya, walaupun mereka seharian harus bekerja dalam rumahnya, tetapi satu sisi mereka juga harus melayani suami-suami mereka seperti itu gitu ya. Kemudian jadi bahasanya itu kenapa perempuan butuh perlindungan hak asasi manusianya, karena banyak sekali golongan atau yang bergender perempuan itu masuk dalam golongan yang tertindas gitu ya. Seperti juga golongan anak-anak gitu ya. Jadi golongan 2 ini sangat rentan terhadap gesekan ataupun tindakan kekerasan ataupun penindasan terhadap mereka. Terkait hal tersebut, maka menjadi hal penting concern di hukum internasional itu salah satunya adalah hak asasi terkait perempuan. Yang pertama adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia terutama. Kemudian yang kedua, meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi mereka. Ini standar yang dibuat secara internasional gitu. Yang pertama, Universal Declaration of Human Rights International. Kemudian ada Covenant of Civil and Political Rights, artinya wanita sudah boleh gitu ya berpartisipasi secara politik dan juga secara kenegaraan. Kemudian dalam bidang ekonomi gitu ya, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Kemudian yang biasa dipakai gitu ya dalam penelitian gender itu adalah yang ke nomor 7, Committee for Elimination of Discrimination Against Women, gitu, CEWAT gitu ya. Ini yang biasa dipakai dalam regulasi-regulasi yang dipakai dalam pembahasan hak terhadap perempuan, ya, dan banyak lagi. Nah, standar nasionalnya, jadi kalau kita belajar hukum internasional kan seperti bahasan beberapa minggu lalu yang saya jelaskan, ada hukum nasional yang bersifat internasional, tapi juga ada hukum internasional yang sudah memang melekat atau bisa di-apply oleh banyak negara ya. Yang pertama adalah kalau di di hak asasi manusia, itu terkait hak asasi manusia, undang-undang nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian diratifikasi gitu ya, tadi yang CEWAT itu menjadi pengesahan Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women gitu ya, dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Nah, kemudian yang menarik adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi kepada perempuan dan apa sarana hukumnya. Nah, charter base berdasarkan piagam PBB gitu ya,
organ dalam PBB yang dibentuk berdasarkan mandat atau piagam PBB itu ada beberapa komisi, misalnya Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Komisi Perempuan, itu ada gitu. Jadi mereka lembaga-lembaga yang bisa dipakai untuk melakukan melakukan pelaporan lah, seperti itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan treaty base, berdasarkan perjanjian hak asasi manusia, seperti adanya Komite HAM, Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya, kemudian komite ada penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan gitu ya. Nah, mekanisme yang dibentuk bersama baik charter maupun treaty based organ itu dengan cara melaporkan, reporting, kemudian communication dan investigating gitu ya. Jadi ada proses-proses tahapan yang harus dilakukan. Nah, mekanisme di bawah sekretaris PBB UNHCHR gitu ya. Secara khusus itu ada division gitu ya. Ada division for the advancement of women and OHCHR untuk joint work plan gitu. Jadi nanti biasanya kalau terkait perempuan itu banyak sekali organisasi-organisasi yang dibentuk ataupun LSM, atau kita membahasakan sebagai NGO, non government organization gitu ya, yang dia mencoba mengkaji gitu ya apa yang terjadi terhadap perempuan-perempuan misalnya di Indonesia, di Asia gitu. Itu banyak sekali lembaga yang melakukan riset terhadap perempuan yang ada di Asia, di Indonesia ataupun di dunia ya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan charter base gitu ya, piagam PBB, itu kita bisa lihat ada Dewan Ekososbud gitu ya, kemudian ada Dewan Sekretaris dan Dewan gitu ya dari Ekonomi Sosial Budaya, kemudian juga ada Dewan Hak Asasi Manusia, ada juga Sekretaris gitu ya. Kalau berdasarkan perjanjian misalnya ada sewat gitu, ada komite ya. Nah, nanti pembentukan di bawahnya itu bisa subkomisi atau menjadi UNHCHR gitu ya, sebagai bagian organ dari yang mengurusi terkait penanganan hak asasi manusia untuk perempuan. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana dengan hak asasi manusia terkait kemanusiaan. Nah, kita lihat di hak asasi manusia terkait kemanusiaan. Nah, ini biasanya dikenal hukum humaniter internasional gitu ya. Nanti ada beberapa metode atau hukum yang disepakati gitu ya sebelumnya dalam hak asasi kemanusiaan ini. Misalnya hukum di Den Haag gitu ya, maksudnya konvensi atau perjanjian yang pernah disepakati untuk mengatur terkait perang. Biasanya di konvensi Den Haag tahun 1899, dan juga ada konvensi Den Haag terkait tahun 1907 terkait mengatur tentang metode dan alat untuk perang. Kemudian juga ada Hak Jenewa, ya, konvensi yang pertama terkait perbaikan yang luka, sakit dan yang menjadi korban perang gitu ya. Nah, itu bagaimana penanganannya? Apakah mereka yang jadi korban itu layak untuk dimatikan saja atau bagaimana gitu ya. Kemudian nanti ada lagi konvensi kedua terkait pertempuran di laut. Kemudian konvensi ketiga terkait bagaimana memperlakukan tawanan perang dan juga bagaimana perlindungan terhadap penduduk sipil. Jadi ini terutama pada perlindungan terhadap korban-korban perang. Kemudian yang perkembangan berikutnya gitu, karena kan kondisi perang saat ini
banyak berubah ya, mengikuti zamannya gitu. Nah itu ada juga pengaturan terkait gabungan mix gitu ya, baik Genewanya maupun Den Haag-nya. Nah, Konvensi Den Haag di tahun 1899 itu ternyata ada 3 konvensi. Yang pertama, pembentukan pembentukan Mahkamah Permanen Arbitrase. Kemudian hukum dan kebiasaan perang di darat. Dan juga penerapan asas di Konvensi Jenewa di dalam perang di laut. Jadi memang untuk perang itu ada aturannya, tidak main perang aja gitu ya. Kemudian nanti ada bagaimana penggunaan peluru dum-dum gitu ya. Kemudian larangan penggunaan proyektil atau bahan peledak dari balon udara. Kemudian juga larangan menggunakan proyektil yang menimbulkan gas cekik atau racun gitu. Padahal di Palestina dan Syria waktu perang kemarin itu ataupun sampai sekarang ada beberapa negara yang menggunakan senjata kimia gitu ya. Senjata kimia itu yang dia itu seperti kembang api. Kalau kita lihat pas tahun baru itu kan ada yang kembang api dia menyala di satu titik, kemudian dia nyala lagi berurutan gitu ya. Nah, kalau yang terjadi di perang Syria, seingat saya waktu itu, dia juga melakukan hal tersebut. Jadi meledak, kemudian pecahan kecilnya itu meledak lagi gitu ya. Dan ini sembarang gitu, tidak menyasar pada satu titik tertentu. Padahal kan tadi ada larangan untuk menyerang penduduk sipil, dan banyak sekali penduduk sipil yang menjadi korban gitu ya pada perang dengan Syria kemarin. Gitu ya. Itu banyak korbannya sekali gitu ya, dengan tadi pakai berbahan kimia ya. Ini kita bisa lihat berita-berita berikutnya. Kemudian di Konvensi Jenewa yang pertama itu ada perlindungan tentara dalam perang di darat. Jadi kalau tentara yang terluka harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Nah, personil medis itu harus netral. Lambang palang merah atau bulan sabit merah adalah netral. Jadi orang-orang yang dia pakai jaket bulan sabit merah itu berarti nggak boleh ditembak, nggak boleh dijadikan tawanan gitu ya. Mereka dibebaskan untuk menolong korban peperangan gitu ya. Yang jelas mereka nggak boleh jadi mata-mata gitu ya. Nah, mereka harus netral. Jadi ini banyak sekali kisah terjadi itu di pasukan ketika ini ya, perawat itu merawat orang-orang dari Palestina. Ya, banyak sekali yang ditembak oleh pasukan dari Israel. Kemudian Konvensi Jenewa kedua, perlindungan tentara dalam perang di laut. Nah, anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit atau korban kapal karam harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Jadi kalau misalnya perang, kemudian kapalnya sampai karam nih, walaupun dia lawan kita, tetap harus ditolong. Ya, kalau luka tetap harus ditolong dulu sampai dia sembuh, bisa berlawan ya perang lagi. Nah, kemudian Konvensi Jenewa ketiga dan keempat, perlakuan terhadap tawanan perang. Jadi kalau tawanan perang itu dia bukan seorang kriminal, artinya yang diperlakukan seperti pencuri kemudian digebukin rame-rame gitu, enggak boleh seperti itu. Dia harus dijaga secara manusiawi dan diperlakukan secara manusiawi. Harus dibebaskan setelah permusuhan berakhir. Jadi ini kalau teman-teman lihat perang Amerika dengan Vietnam gitu ya, kegambar sekali. Kalau yang buat orang Amerika kan terlihat sekali Vietnam itu melakukan banyak banyak
penyiksaan terhadap tawanan perangnya. Sementara kalau versi orang Vietnam sendiri, membuat film itu mereka harus melakukan gerilya seperti juga di Indonesia, gitu ya. Kemudian perlindungan penduduk sipil waktu perang itu harus dilindungi. Kemudian menyerang penduduk sipil dan harta bendanya adalah dilarang. Kemudian serangan yang membabi buta juga dilarang. Jadi kalau lihat perjanjian perang itu ada tata cara atau prosedur yang harus mereka lalui. Nah, pihak yang dilindungi atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran seperti penduduk sipil, personel religius dan kesehatan, yang terluka dan yang sakit, korban kapal karam, tawanan perang. Nah, ini dia tidak masuk dalam kategori yang harus ditembak gitu, harus dibunuh gitu ya, karena mereka harusnya tidak diikutkan dalam pertempuran. Jadi kalau gambarannya itu kalau di zaman Rasulullah itu kan kalau mau tempur itu kumpulnya di lapangan gitu ya, apa ya namanya, dulu kan gurun gitu ya, gurun yang luas sekali. Seperti juga peperangan ketika teman-teman lihat Satria Cina itu ya, saya lupa namanya, dia juga peperangannya di lapangan terbuka. Seperti juga perang di Inggris gitu ya, ketika perang dengan Prancis itu mereka juga di lapangan terbuka. Jadi atau Amerika dengan sekutunya menyerang Inggris gitu ya, mereka juga melakukan di tanah lapang gitu. Jadi yang terluka itu ya cuman orang-orang yang ikut perang saja gitu ya. Nah, kalau yang kondisi sekarang itu kan mereka banyak sekali gitu ya yang melakukan peperangan, itu banyak sekali melakukan serangan-serangan terhadap sipil maupun fasilitas umum gitu ya. Nah, ini yang tidak dibolehkan gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilindungi? Nah, nih sarana non militer, misalnya fasilitas kesehatan baik sipil maupun militer. Jadi rumah sakit, puskesmas itu nggak boleh diserang. Kemudian sarana ibadah, perumahan dan fasilitas umum. Bangunan bersejarah adalah salah satu yang dilindungi dalam perang gitu. Sementara kalau kita lihat di peperangan antara Amerika dengan Irak itu banyak sekali situs-situs bersejarah, terutama untuk perjalanan sejarah Islam gitu ya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan pemerintahan Islam yang kemudian dihancurkan oleh pasukan Amerika ya. Kemudian tindakan yang dilarang untuk dilakukan itu tidak boleh diserang dan tidak boleh dijadikan fasilitas militer. Jadi masjid-masjid, gereja-gereja itu tidak boleh menjadi base camp dari basis militer atau markas tentara yang sedang berperang. Ya. Saya mereka ngumpet kemudian dijadikan base camp gitu ya, atau sebagai benteng gitu. Nah, itu enggak boleh. Nah, majelis PBB, ini maksudnya Majelis Umum PBB ya, mengadopsi Deklarasi Universal Human Rights itu 10 Desember 1948. Tetapi meskipun penting, yang perlu diperhatikan, deklarasi ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Jadi lebih kepada kebiasaan internasionalnya, gitu ya, bukan sesuatu yang kemudian diberi sanksi. Kalau dia bisa memberikan argumen-argumennya, maka dia lepas, gitu ya, bisa bebas, gitu. Tetapi tadi ini adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional. Nah, bagaimana penegakan hukum terkait humaniter, gitu ya, kemanusiaan tadi terkait hukum internasional? Suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma humaniter, hukum internasional dihormati dan ditegakkan. Ada dua pilihan, yaitu dengan opsi pengadilan baik nasional maupun internasional dan opsi non pengadilan.
kayak kita litigasi atau non litigasi ya. Fokus kalau non pengadilan itu biasanya fokus ke korban. Misalnya Bosnia dan Herzegovina dan di Kroasia, Komisi Sengketa Tanah memastikan properti yang disita secara semena-mena dikembalikan kepada pemiliknya. Ini bagian dari Rusia gitu ya. Rusia itu kan pecah ya. Jadi dia menjadi negara-negara bagian kecil. Kemudian Jerman, kompensasi ganti rugi korban Nazi gitu ya. Kemudian Chili, cek bulanan untuk korban hilang atau tewas ketika rejim Augusto Pinochet gitu ya. Kemudian PBB melalui komisi klaim untuk memberikan kompensasi kepada korban invasi Irak dan penduduk Kuwait tahun 1990-91. Ini perang dunia juga ya, antara Amerika dengan Irak maupun Kuwait. Nah ini tanggal 17 Juli 98 dalam Konvensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan satu langkah penting penegakan hak asasi manusia, yaitu Statuta Roma. Statuta Roma ini menjadi perjanjian yang penting dalam humaniter gitu ya, dalam kejahatan kemanusiaan. Sebuah perjanjian yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court, yang mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum atau impunity. Dari 148 negara peserta konvensi, 120 mendukung, 7 menentang, dan 21 abstain. Jadi tidak memilih pilihan apapun. Nah, ada 4 jenis tindakan pelanggaran yang menjadi perhatian internasional, misalnya genosida, crime against humanity, war crime, dan agresi atau kejahatan agresi ya, aggression. Nanti teman-teman bisa lihat dari keempat itu apa yang dimaksud agresi gitu ya, untuk memperluas pemahaman teman-teman. Genosida itu menghilangkan satu suku atau satu ras penduduk secara massal ya. Dalam statuta ini juga dijelaskan, dari Statuta Roma itu dijelaskan beberapa hal tentang struktur mahkamah, jenis pelanggaran, penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan hukuman, serta beberapa hal penting lainnya yang menjadi perhatian pelanggaran berat, misalnya International Criminal Tribunal for Yugoslavia ya, dibentuk tahun 93. Kemudian International Criminal Tribunal for Rwanda dibentuk oleh Dewan Keamanan tahun 94. Ini salah satu dua international criminal atau pengadilan pidana internasional yang digelar gitu ya, yang pernah terbentuk di tahun 93 maupun 94, dan masih banyak lagi gitu ya. Perkembangan sekarang pun juga masih terus berlanjut gitu ya, terkait kejahatan perang, misalnya yang di Korea Utara, kemudian yang di Jepang gitu ya. Itu beberapa termasuk dalam kasus-kasus ini, pelanggaran berat. Demikian kiranya yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tanyakan dalam forum yang saya sediakan. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.